Kenapa lo masih miskin walau udah nonton ratusan video finansial? Gue kasih tahu alasan yang paling jujur. Lo mungkin nggak kenal siapa gue. Dan jujur, gue juga nggak peduli. Tapi ke depan, kalau lo masih nonton video ini, mungkin lo butuh suara gue lebih dari yang lo kira. Gue nggak punya nama, dan gue juga nggak punya status. Gue bukan motivator, apalagi orang yang udah kaya. Gue cuma orang yang lihat kebohongan paling rapi di dunia konten edukasi finansial yang sebenarnya cuma bikin lo ngerasa pinter, padahal nggak pernah bikin hidup lo maju. Lo tahu nggak apa yang akan terjadi kalau lo kebanyakan nonton video kaya, motivasi, mindset jutawan? Lo akan ngerasa pinter, tapi dompet lo tetap kayak kuburan, sepi, dingin, kosong. Gue lihat orang buka YouTube, nonton video cara jadi kaya dari nol, sambil rebahan, sambil makan mie, gak ada kerjaan, dan besoknya tetap scroll TikTok selama 7 jam. Itu bukan sebuah edukasi, tapi itu adalah candu. Candu yang lebih halus daripada rokok, lebih adiktif daripada kopi, karena lo nggak sadar bahwa lo udah jadi pecandu harapan dan bukan pelaku perubahan. Dan lo suka itu. Lo suka dengerin kata-kata keren dari orang yang kameranya 4K, bajunya rapi, lightingnya lembut. Lo ngerasa ditemenin dari kemiskinan, padahal lo cuma dikurung lebih dalam. Lo tahu kenapa konten keuangan itu laku keras? Karena dia jualan mimpi buat orang yang pengen kaya tapi takut capek. Dia bikin lo percaya kalau lo cukup dengan belajar, lo akan sukses. Padahal semua orang yang lo kagumi gak ada yang ngabisin hidupnya cuma buat belajar tanpa gerak. Mereka gas, mereka jatuh, mereka dihina, mereka bangkit, mereka luka beneran. Bukan cuma nonton konten sambil ngelamun. Lo pikir dengan cara lo tahu ngatur uang, hidup lo akan berubah? Enggak bro, karena 80% orang di negeri ini nggak punya uang yang bisa diatur. Kenapa lo masih miskin walau udah nonton ratusan video finansial? Gue kasih tahu alasan yang paling jujur. Lo nggak pernah berubah dari cara lo berpikir. Lo cuma numpang inspirasi dari satu video ke video yang lain. Kayak lo numpang wifi di cafe, padahal lo nggak ada beli apa-apa. Semua video motivasi itu kayak bengkel mobil mewah, tapi lo datang cuma jalan kaki. Nggak ada kendaraan yang bisa lo benerin, tapi lo tetap masuk dan pura-pura ngerti. Lo bukan bodoh, lo cuma ketagihan, sensasi seolah-olah lagi bangkit. Padahal sebenarnya lo cuma diam di tempat. Lo cuma bukan miskin duit, tapi seharusnya lo itu miskin yang marah. Tahu kenapa hidup lo nggak ada perubahan? Karena lo nggak cukup untuk marah. Bukan marah sama pemerintah, bukan marah sama orang tua, bukan marah sama sistem, tapi marah sama diri lo sendiri. Terlalu santai di tengah krisis saat ini. Banyak anak muda yang bisa lo tikung sebenarnya, tapi lo nggak mulai. Gue di sini bukan buat senengin lo, dan gue juga bukan Timothy Ronald. Gue nggak punya lighting bagus, gue nggak punya kamera yang mendukung, tapi gue punya satu hal. Suara gue nggak akan bisa dibungkam oleh algoritma. Gue dari realita kehidupan, gak punya apa-apa, hanya sebatas sinyal internet, dan gue muncul dari kegelapan. Dan hari ini lo juga sebenarnya bisa, tapi lo harus berani hancurin versi lama dari diri lo yang malas, takut, dan sok sibuk. Sok sibuk kalau disuruh ayolah mulai, nantilah aku lagi ini, ayolah mulai, nantilah aku masih main game, ayolah mulai, nantilah lagi ndak mood. Bro, gue mau kasih tahu, di dunia ini, apalagi di Indonesia, kalau lo lihat anak mudanya, lo lihat anak mudanya semua, lihat teman lo sendiri. Apakah mereka punya pemikiran yang sama kayak lo? Timothy Ronald pernah bilang, gampang banget kalau mau kaya di momen saat ini. Gampang banget. Kenapa bisa? Lo lihat anak mudanya, lo lihat kawan lo sendiri, lo lihat lingkungan lo sendiri. Kalau lo udah lihat dan pola pikir lo beda dari mereka, apa lo yakin lo nggak akan lebih sukses dari mereka? Kalau lo mau bangkit, bukan bangkit dari duit, tapi dari disiplin dan marah yang terarah. Gue nggak peduli lo pengangguran, magang, kuli, kerja serabutan, kuliah, dan bahkan nggak lulus.
Semua orang itu punya akses yang sama ke satu hal, yaitu waktu. Waktu gue 24 jam, waktu Timothy Ronald 24 jam, apalagi waktu lo 24 jam juga. Kita semua sama. Kita makan nasi, bukan makan besi. Dan lo buang waktu lo buat nonton konten orang lain dan bukan bikin konten lo sendiri. Nonton mimpi dan bukan bangun mimpi lo sendiri. Hari ini lo mulai, nggak harus sempurna. Lo bikin konten, lo jual keahlian lo belajar desain, nulis, jualan, coding, apapun itu, belajar setiap harinya. Jangan sia-siakan waktu lo hanya untuk main game. Game itu hanya untuk orang yang akan jadi pro player. Kalau lo main game tapi nggak ada tujuannya untuk jadi pro player, mending gak usah main game. Untuk kesenangan atau untuk waktu luang, bro, mikir baik-baik. Lo tanya mereka yang sukses, lo tanya mereka Timothy Ronald, Andrew, dan lain sebagainya. Apakah mereka main game setiap harinya? Enggak. Mereka cari cara untuk bisa ngalahin lo. Karena kalau lo tetap pasif dan cuma jadi penonton, lo nggak miskin karena nasib, tapi lo miskin karena pilihan lo sendiri. Gue nggak kasih lo motivasi, tapi gue kasih lo tamparan buat lo untuk berubah, tamparan yang buat lo bisa sadar. Dan kalau lo masih di sini, artinya satu, lo haus perubahan. Dan sekarang waktunya lo yang buktikan, lo bukan cuma penonton dari cerita orang lain, tapi lo adalah penulis dari naskah baru hidup lo sendiri. Like nggak butuh, subscribe ya terserah lo lah. Tapi satu yang gue minta, kita lagi sama-sama belajar, kita lagi sama-sama bangkit, dan kita lagi sama-sama untuk take action. Lo bangun, lo gerak, lo buktiin. Gue udah mulai, dan lo kapan?